Kali ini kita akan membahas keyboard dari Logitech K380 yang dikenal juga dengan keyboard Pebbles. Nah, keyboard ini memiliki desain yang cukup unik dan sangat menarik untuk dimiliki gitu ya. Dimana keyboard ini sendiri dia serinya adalah 380. Tertera juga di bagian belakangnya seperti ini, K380. Sebenarnya versinya ini sudah ada versi barunya. Dia sudah ada Pebbles 2 di mana serinya K380S, ada S-nya. Tapi sebenarnya perbedaannya tidak begitu signifikan, hanya paling di beratnya dan itu pun sangat kecil perbedaannya ya, dan mungkin warnanya saja, pilihan warna. Tapi secara umum kalau kita lihat review-review yang lain dengan K380S, sebenarnya dari sisi fungsi sama saja ya. Dan mungkin yang paling mendasar adalah dari sisi daya tahan baterainya. Nah, keyboard ini menggunakan dua baterai A3 gitu. Baterai seperti ini, baterai A3. Dan ini kalau K380 ini diklaim bisa hingga 2 tahun. Sedangkan yang baru diklaim bisa hingga 3 tahun gitu ya. Tapi sebenarnya itu tidak begitu masalah untuk sekedar membeli baterai ya. Dan itu juga semua bergantung pada penggunaan. Dan pada keyboard ini tidak ada dongle seperti ini ya, seperti punyanya mouse gitu. Dia murni menggunakan koneksi Bluetooth yang bisa kita koneksikan di komputer kita nantinya. Nah, ini kalau kita tutup dulu seperti ini. Dia ada 3 pilihan koneksi. Kita bisa gunakan koneksinya antara koneksi 1, 2, maupun 3. Kalau misalnya ini kita gunakan untuk connect ke komputer, yang 2 kita gunakan untuk connect ke komputer lain, ataupun kalau teman-teman pingin punya atau koneksikan ke smartphone. Dan yang 3 untuk tablet ya, misalnya teman-teman punya iPad dan sejenisnya ya, yang memang butuh keyboard atau untuk mengetik gitu ya di tablet, kita bisa gunakan ini. Jadi kita bisa lintas device. Dan secara fungsi ya, tentunya ada escape, ada home untuk touch view-nya, dan juga untuk fast forward, kemudian ada volume dan volume mute-nya, volume down dan volume up, dan juga delete, dan masih ada backspace-nya. Dan kemudian untuk fungsi yang lain sama saja. Oh ya, untuk print screen kita bisa gunakan Fn tab ya, tekan bersama. Nah, kemudian untuk ini ya, navigasinya tetap sama seperti ini. Jujur, keyboard ini saya dapatkan secara second gitu ya, karena memang dengan keluarnya K380S tentunya harganya itu kan hampir mendekati 500-an ya, 400-an sekian, hampir 500-an kalau kita lihat di marketplace, apalagi kalau dia include dengan mouse-nya. Otomatis harganya ini turun. Kemarin saya dapatkan di harga sekitar 200 ribuan. Ya, cukup worth it ya, walaupun tidak ada banyak perubahan dari yang 380S. Ini menurut saya masih sangat worth it. Kebetulan saya juga bukan seorang gamer, saya hanya menggunakan untuk editing sederhana, untuk pekerjaan kantoran. Ini sangat nyaman menurut saya. Nah, untuk melakukan koneksi kita tinggal hidupkan dulu. Untuk pertama kali ya, ini kita pindahkan. Ini kalau kelihatan dia warnanya sebenarnya merah. Saya pencahayaan di tempat saya kurang bagus. Ini di dalam ini ada warna merahnya. Kalau kita geserkan ke sini dia akan berwarna hijau di dalamnya, dan dia lampu hijaunya akan muncul. Nah, ini kemudian kita perlu lakukan koneksi. Ini kita tahan. Misalnya saya ingin menggunakan tombol yang pertama untuk mengkoneksikan ke komputer saya. Ini kita tekan tahan sampai dia berkedip cepat, kemudian kita cari ke komputer kita di sini. Kita cari koneksi Bluetooth ya yang ada di komputer, dan kemudian kita search Bluetoothnya
Bentar, maaf ini goyang-goyang. Sebentar ya. Misalnya seperti ini, kita klik add device. Ini masih ngedip ya, masih berkedip. Kita pilih Bluetooth. Nanti dia akan scan dan dia akan muncul keyboard K380. Kita klik connecting, dia akan muncul kode, teman-teman. Nah, kode ini kita perlu ketikkan nih. 4 6 3 3 8 6 dan terakhir kita tekan enter. Dia akan connecting dan statusnya akan menjadi connected. Nah, ketika sudah connected, kita sudah bisa gunakan untuk melakukan pengetikan ya. Misalnya saya buka Notepad. Ini kita ketikkan di sini, dia sudah bisa digunakan untuk mengetik ya. Oke, itu tadi untuk cara melakukan koneksi. Dan bagusnya lagi kalau teman-teman punya aplikasi atau sudah install Logi Option, dia akan langsung otomatis muncul di sini. Nah, kalau aplikasi Logi Option sudah terbuka, dia akan seperti ini ya. Di sini kita bisa pilih untuk keyboardnya, kita bisa next gitu. Dan di sini akan ada keterangan tentang bagaimana fungsi dari masing-masing tombol ini ya. Jadi kita bisa berpindah dari 1 ke 2 ke 3 untuk device-device yang berbeda. Dan juga kita bisa customize fungsi dari 4 tombol ini. Kalau kita next, misalnya kita ingin mengganti fungsi key-nya, kita ingin ganti home ini dengan others ya. Misalnya kita ingin supaya dia bisa misalnya kita ingin supaya dia bisa this PC misalnya gitu ya. Maka kalau kita tekan ini, dia akan membuka My Computer seperti ini. Dia akan membuka My Computer terus ya. Nah, kalau kita ganti, misalnya kita ganti dengan setting. Jadi kalau kita tekan ini, maka dia pasti akan membuka jendela setting ya. Kita tekan lagi, dia akan membuka jendela setting. Coba ulang lagi. Ya, dia membuka jendela setting. Kemudian yang lain-lainnya juga begitu sampai di F7 ya. Nah, untuk tombol-tombol lain ya berfungsi normal. Ini kita tekan misalnya volume down, dia akan mengecilkan suara, ini akan mengeraskan suara, dan fungsi-fungsi lainnya. Jadi sebenarnya keyboard ini cukup nyaman digunakan gitu ya, dan juga kita bisa customize. Berikutnya kita coba untuk perbandingan dengan keyboard lainnya. Ini saya punya keyboard biasa gitu, dan ini yang K380. Kalau kita lihat angkanya ya, misalnya angka satunya ini cukup sejajar, dan juga plusnya ini juga cukup sejajar. Kalau kita mau cari huruf P-nya juga sejajar ya. Jadi secara umum rasa mengetik feels-nya itu akan sama saja antara di sini dan di sini karena ukurannya sebenarnya sama. Cuma yang ini tidak ada ya, ke kanan ini yang tidak ada. Mungkin itu saja yang sangat membedakan, dan juga untuk feels mengetiknya. Ini kalau saya coba ngetik di sini, kalau di sini lebih cepat lagi. Ini saya tekan sekeras-kerasnya ya. Coba kita di huruf B misalnya. Seperti itu. Jadi ini lebih silent, dan feel-nya ketika ditekan itu nyaman teman-teman. Dia ukurannya sekitaran ini. Tombol yang bunyinya paling keras tuh ya hanya ini ya, spasinya, sedangkan yang lain tuh halus.
Jadi ini untuk saya, apalagi kalau kita ngetik malam-malam, ini halus suaranya. Kalau ini kan lumayan berisik ya. Kalau ini tidak begitu, hanya bunyinya tik 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 seperti kita ngetik di keyboardnya laptop. Ya laptop yang kelasnya agak bagus sedikit ya gitu ya, yang keyboardnya nyaman juga diketik. Ini enak. Dan juga bentuknya sebenarnya manis ya. Dia bulat-bulat seperti ini, yang namanya Pebbles ya. Oke, untuk secara umum sih review saya cukup puas dengan keyboard ini, apalagi kalau yang suka ngerakit komputer kiri-hore ya seperti saya. Ini ketika kita sudah dapatkan di harga kisaran 200, saya rasa sangat worth it gitu ya untuk diambil. Dan ini juga kalau mau teman-teman lihat, ini sudah jatuh beberapa kali ya, ada beratnya, dan ini masih berfungsi dengan normal hingga saat ini. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya review tentang keyboard ini. Sampai jumpa nanti di video-video selanjutnya. Terima kasih.